Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13, Kau memang sangat berbeda. Linda masuk ke dalam rumahnya. Terlihat dua orang pelayan sedang membersihkan rumah. Bi, apa semalam Tristan pulang? Tanya Linda. Iya, Nyonya, Tuan pulang, lalu pergi lagi. Jawab ART itu dengan sopan. Lalu apa yang dia katakan sebelum pergi? Tanya Linda seraya melipat tangan di dada. Anda dilarang keluar sampai Tuan kembali, Nyonya. Jawab ART itu tanpa menatap Linda. Apa? Linda tersentak kaget mendengar ucapan asisten rumah tangganya barusan. Tristan melarangnya pergi, sementara pria itu bisa bebas pergi kemanapun semaunya. Linda benar-benar semakin tidak tahan. Ia akan sudah tekad akan keputusannya untuk bercerai. Linda pergi ke kamarnya, ia benar-benar muak dengan semua ini. Linda akan menyiapkan dokumen perceraian. Tapi sebelum itu ia harus melakukan sesuatu yang bisa menjatuhkan Tristan. Linda akan membalas setiap rasa sakit yang telah diberikan oleh pria itu kepadanya. Tristan masuk ke dalam kamar Alea, dan melihat gadis itu sedang duduk di sofa dengan sudah berganti pakaian. Tristan mendekati Alea, membuat wanita itu tampak ketakutan. Alea menjauh, ia tidak berani menatap Tristan sama sekali. Alea, kemarilah, kau belum makan, tutur Tristan dengan lembut. Tidak, saya tidak mau. Tolong Anda pergilah dari sini, Pak. Tolak Alea tanpa berani menatap Tristan. Alea, aku tahu aku salah, tapi kemarilah, aku tidak akan menyakitimu. Pinta Tristan dengan lembut. Alea tetap menggeleng, luka-luka di seluruh tubuhnya kembali sakit. Jika mengingat bagaimana Tristan membantingnya semalam. Alea, panggil Tristan pelan. Tristan hendak mendekati Alea, namun suara bel apartemen menghentikan Tristan. Pria itu keluar dari kamar Alea dan membuka pintu apartemen tersebut. Selamat pagi, Tuan. Sapa Mondi dengan sopan. Tristan tidak membalas. Ia langsung masuk begitu saja dan disusul oleh Mondi di belakangnya. Nona Alea, apa dia sudah berangkat? Tanya Mondi yang tidak melihat kehadiran wanita itu. Hari ini dia tidak ke kantor, dia sakit. Jawab Tristan singkat. Sakit, sakit apa, Pak? Tanya Mondi begitu emosional. Tristan menatap Mondi dengan kening mengerut. Ia heran sekali mendengar ucapan sang asisten yang seperti peduli. Apa pedulimu? Tanya Tristan dingin. Mondi menggeleng, ia menunduk dengan sopan. Tidak, Pak, maafkan saya, jawab Mondi singkat. Tristan tidak bicara apapun. Ia meninggalkan Mondi begitu saja untuk melihat Alea. Ia harus memastikan bahwa wanita itu makan sebelum dirinya berangkat ke kantor. Tristan menggebrak meja di depannya dengan sangat keras. Bahkan jika saja meja itu bukan meja mahal. Sudah dipastikan kacanya pecah, tidak berbentuk. Tindakan Tristan tadi membuat orang ada di hadapannya tampak ketakutan.
Namun masih bisa untuk tetap tenang. Kau tidak takut sama sekali dengan kata-kataku rupanya, Linda. Ucap Tristan dengan tatapan penuh amarah. Amarah Tristan yang kemarin sudah meletup-letup. Kini sudah benar-benar meledak dari kepalanya. Ia marah dan sangat murka kepada Linda. Bukan hanya karena kesalahan wanita itu saja, tapi ia juga marah. Karena dirinya telah membuat Alea ketakutan karena siksaan darinya. Linda melipat tangan di dadanya. Ia menatap Tristan dengan berani lalu mendekati pria itu. Aku sudah tidak takut dengan ancaman darimu, Tristan. Ucap Linda dengan tenang. Tristan bangkit dari duduknya. Ia mencekik leher Linda lalu membenturkan wanita itu ke tembok. Lakukan saja, aku akan membuatmu benar-benar malu atas tindakanmu ini. Ucap Linda dengan senyuman. Tristan melepaskan cekikan di leher Linda. Ia mundur menjauhi wanita itu. Wanita yang tidak pernah ingin ia sentuh. Baiklah, aku akan memberikan setiap bukti yang aku punya. Jangan salahkan aku jika bukan hanya karirmu yang hancur, tapi juga wajahmu di depan semua orang. Ucap Tristan penuh penekanan. Tristan mengambil laptopnya. Ia lalu memutar video yang memperlihatkan seorang wanita tengah asik bergumul di atas ranjang dengan pria yang usianya lebih tua darinya. Mata Linda memanas, ia mendadak tegang dan gugup melihat dirinya dalam video itu. Tristan, bagaimana kau mendapatkannya? Tanya Linda gemetaran. Aku punya kekuasaan, Linda. Bukti apapun yang kau miliki tidak akan bisa menjatuhkanku. Tapi bukti yang aku miliki bisa membuat hidupmu benar-benar hancur. Ucap Tristan dengan tenang. Atau kau mau lihat video yang lainnya? Aku punya banyak bukti. Bagaimana dirimu mendesak di bawah pria tua demi mendapatkan uang? Tawar Tristan dengan seringai di wajahnya yang tampan. Linda menggeleng, ia benar-benar sangat ketakutan saat ini. Linda menyatukan kedua tangannya di depan Tristan. Tristan, aku mohon jangan lakukan itu. Aku akan mengatakan pada Mama bahwa kita tidak akan bercerai. Ucap Linda begitu ketakutan. Tristan berdecak. Kau pikir aku melakukan ini semua karena tidak mau bercerai denganmu? Tanya Tristan tampak jijik. Jangan mimpi, Linda. Aku bahkan sudah ingin mengakhiri pernikahan ini sejak lama. Tapi aku tidak bisa membahayakan nyawa mamaku. Tambah Tristan dengan tatapan penuh kebencian. Tristan, lalu apa yang harus aku lakukan agar kau tidak menyebarkan itu? Tanya Linda semakin ketakutan. Katakan pada mamaku bahwa kita akan bercerai karena kau selingkuh. Jawab Tristan dengan tenang. Apa, kau gila? Bentak Linda begitu kaget. Jangan berpura-pura kaget, Linda. Aku tahu bahwa kau masih berhubungan dengan mantan kekasihmu. Bahkan kalian berlibur bersama, kan? Tanya Tristan diakhiri tawa pelan. Linda menggeleng tegas. Aku dan dia hanya berteman. Sahut Linda menyangkal. Apapun itu. Tapi wanita bersuami tidak pantas berhubungan dengan mantan kekasihnya, sekalipun hanya sebagai teman.
Ucap Tristan seperti tidak sadar pada dirinya sendiri. Katakan kau selingkuh dan kau ingin menikahi mantanmu itu, maka video ini aman. Tambah Tristan seraya kembali duduk di kursinya. Linda benar-benar bingung. Ia yang berniat menghancurkan nama Tristan justru malah sebaliknya. Tristan memiliki bukti yang lebih kuat darinya. Linda menghela nafas kesal, ia mengepalkan tangannya. Baiklah, aku akan mengatakan itu di depan kedua orang tua kita. Lagi pula aku sudah muak dengan pernikahan ini. Ucap Linda dengan lugas. Tristan menyeringai. Ia mengusir Linda agar keluar dari ruang kerjanya. Wanita itu tampak menurut, ia pun keluar dari ruangan Tristan dengan kekalahan. Sialan, aku pasti menemukan titik kelemahanmu, Tristan. Aku akan membuatmu benar-benar hancur. Ucap Linda dengan dendam yang menggebu-gebu. Sementara Tristan, ia memejamkan matanya sebentar. Saat ini pikirannya benar-benar terfokus pada Alea yang sangat takut padanya. Tristan bingung, ia tidak tahu harus berbuat apa agar Alea tidak lagi takut. Tristan benar-benar menyesali apa yang telah ia perbuat kepada wanita muda itu. Dan semua itu terjadi gara-gara Linda. Tristan menghela nafas. Ia menatap video Linda dengan pria tua itu dengan tatapan jijik. Ia pun menutup laptopnya karena mual jika terus melihat itu. Meskipun Linda tadi sudah mengaku kalah, tapi Tristan tidak akan memberi pelajaran Linda seringan ini. Ia akan membuat wanita itu benar-benar malu di depan keluarganya. Jika dalam 1 minggu Alea tidak memaafkanku, maka aku akan menyebarkan video ini. Ucap Tristan dengan tangan terkepal. Terlihat seorang pria sedang duduk di meja bar dengan perasaan menggebu. Pria itu menenggak minuman di tangannya dengan mata yang berkaca-kaca. Sudah hampir 1 botol minuman ia habiskan, demi menenangkan pikirannya yang sedang kacau. Mondi Regiando, pria tampan dengan sejuta pesona, sekaligus asisten pribadi Tristan itu terlihat sedang kalut dalam kesedihan. Mondi merasa tidak berdaya, ia tidak bisa melakukan apapun. Untuk wanita yang telah mencuri hatinya pada pandangan pertama, kenapa kau harus menerima pekerjaan itu, Alea? Aku tahu kau gadis baik-baik. Ucap Mondi dengan parau. Benar, Mondi jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Alea. Ia yang tanpa sengaja melihat gadis itu berlari sambil menangis ke dalam rumah sakit. Justru malah jatuh cinta, bukan tanpa alasan Mondi menaruh perasaan kepada Alea. Tapi karena gadis itu dinilai sangat baik dan rela berkorban demi kakaknya. Rasa cinta Mondi untuk gadis itu semakin besar. Seharusnya kau menolak, Alea. Aku siap membantumu kapan saja, asal kau tidak menjadi simpanan Tuan Tristan. Ucap Mondi lagi. Mondi tidak pernah jatuh cinta. Dan sekalinya ia merasakan perasaan itu, cintanya justru harus ia pendam demi atasannya. Saat Mondi mengetahui bahwa Alea adalah pelakor yang Fed kirim, ia cukup senang karena mengira bahwa Tristan akan langsung memecat Alea dari kantor. Tapi apa, pria itu justru malah menjadikan gadis tidak berdaya itu sebagai simpanan. Mondi sangat kecewa, seharusnya sejak awal ia membawa Alea pergi, sehingga gadis itu tidak harus menjadi simpanan Tristan.
Alea, aku mencintaimu. Bisik Mondi lalu menjatuhkan kepalanya di meja bar. Sikap dingin dan cuek Mondi selama ini adalah salah satu cara pria itu untuk menutupi perasaannya. Namun saat tadi Tristan mengatakan bahwa Alea sakit, ia tidak bisa mencegah rasa khawatirnya sehingga bertanya dengan emosional. Andai saja Mondi berani, mungkin ia akan mengatakan kepada Linda tentang Tristan yang memiliki wanita simpanan, sehingga nantinya Alea akan diusir. Dan ialah yang akan ada untuk menolong gadis itu. Tapi Mondi tidak punya cukup keberanian untuk bertindak seperti itu. Alea keluar dari kamar untuk memasak. Ia benar-benar sangat kelaparan saat ini. Cukup bersyukur karena Tristan tidak ada di sana, sehingga dirinya bisa bergerak dengan bebas. Alea pergi ke dapur. Ia membuka kulkas dan mengambil telur, sosis, serta beberapa bahan makanan yang ia butuhkan. Alea tidak akan membuat telur goreng. Ia ingin memasak sop telur sosis yang sederhana dan simpel untuknya sendiri. Untung Pak Tristan gak pulang ke sini. Aku benar-benar takut padanya. Gumam Alea seorang diri. Rasa sakit di tubuh Alea pun sudah mulai menghilang. Namun bayang-bayang Tristan yang mendorongnya tanpa perasaan belum mau pergi dari ingatnya, sehingga ia masih merasa takut. Alea nyaris mati, jika aja salah satu pecahan vas menusuk perutnya sampai dalam. Itu semualah yang membuat Alea ketakutan pada Tristan, di saat sedang asik memasak. Samar Alea mendengar suara dering ponselnya di dalam kamar. Alea menghentikan aktivitasnya sebentar. Lalu berlari ke kamarnya untuk mengambil ponsel. Alea takut jika yang menghubunginya adalah kakaknya. Saat Alea mengambil ponselnya, ia melihat nama Tristan di layar. Mendadak Alea gugup dan takut. Dengan sedikit ketakutan, Alea pun mengangkat telepon dari Tristan. Alea, aku pikir kau sudah tidur. Ucap Tristan dari seberang sana. Iya, Pak. Sahut Alea singkat. Aku sudah memesankan makanan untukmu, nanti diambil ya. Saya tidak mau, saya bisa masak sendiri. Tolak Alea pelan. Aku tidak suka ditolak, jadi berhenti memasak dan makan saja apa yang sudah saya pesan. Alea hendak protes, namun Tristan sudah kembali bicara lagi. Setelah makan tidurlah, selamat malam. Setelah mengatakan itu, Tristan pun mengakhiri panggilan di antara mereka berdua. Alea menatap ponselnya, namun ia dikejutkan oleh suara bel apartemen yang terus berbunyi. Alea buru-buru membuka pintu dan ternyata memang pengantar makanan yang datang. Atas nama Mbak Alea, tanya kurir itu dengan sopan. Benar, Pak, jawab Alea dengan sopan. Ini kiriman dari Mas Tristan, katanya dihabiskan ya Mbak, biar cepat sembuh. Tutur kurir itu seraya memberikan makanan yang cukup banyak. Alea tersenyum simpul. Ia hanya mengangguk singkat kemudian masuk ke dalam apartemennya. Alea membawa makanan yang jumlahnya tidak sedikit itu ke meja makan. Ia tampak keheranan melihat makanan yang banyak itu. Sementara ia hanya seorang diri. Astaga, banyak sekali. Gumam Alea bingung.
Andai saja ada kakaknya di sini, mereka bisa makan bersama sambil bercanda. Sayangnya mereka cukup jauh jaraknya. Alea pun mengambil es krim. Ia sedang ingin makan manis setelah sejak kemarin terus menangis. Rasa manis es krim itu tanpa sadar membuat Alea tersenyum. Manis banget kayak yang makan. Celetuk Alea sekedar untuk menghibur dirinya. Alea membawa makanan itu ke ruang tamu. Ia akan menikmati semua makanan itu sambil menonton drama di televisi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan Alea tidak peduli jika dirinya akan gendut sekarang karena makan terlalu malam. Andai saja kenikmatan ini semua aku dapatkan. Atas kerja keras sebagai wanita karir, pasti akan lebih membanggakan. Ucap Alea diakhiri helaan nafas. Dulu Alea selalu membayangkan bahwa dirinya akan bekerja di kantor. Dan tinggal di apartemen mewah. Ia punya tabungan yang banyak sehingga bisa membiayai kakaknya tanpa kekurangan. Semua itu Alea dapatkan sekarang. Namun bukan atas dasar kerja kerasnya sungguh-sungguh. Melainkan karena dirinya menjadi simpanan pria kaya seperti Tristan. Jika nanti Pak Tristan sudah bosan denganku, apa masih ada yang mau menerimaku sebagai pendampingnya? Gumam Alea lagi dengan murung. Alea sering berpikir begitu, apalagi perasaan kakaknya. Apa yang akan dirasakan oleh seorang kakak yang membesarkan adiknya dengan sungguh-sungguh. Sekarang justru adiknya malah menjadi wanita simpanan orang. Alea menatap makanan di depannya dengan nanar. Alea jadi tidak berselera makan setelah berperang dengan pikirannya. Ia membawa semua makanan itu ke dapur dan memasukkannya ke dalam kulkas. Setelah itu ia masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, Alea memutuskan untuk datang ke kantor. Ia tidak mau jika karyawan di kantor akan menggunjingnya lagi. Karena kembali tidak masuk-masuk, Alea keluar dari kamar setelah rapi. Ia yang sedang merapikan kemejanya lantas terkejut, melihat dua pria yang sedang berdiri menatapnya. Kalian, sejak kapan di sini? Tanya Alea terkejut. Tristan tersenyum simpul. Selamat pagi. Sapa Tristan tanpa menjawab pertanyaan dari Alea. Alea hanya mengangguk kaku. Ia lalu melirik ke arah Mondi yang hanya diam saja. Itu sudah biasa, dan Alea tidak aneh sama sekali. Tapi ada yang berbeda dari pria itu, matanya merah dan sedikit sayu. Pak Mondi, Anda sakit? Tanya Alea spontan. Mondi menatap Alea. Sungguh manis sekali gadis cantik itu. Alea bukan hanya cantik, tapi begitu perhatian. Pak, ayo ikut saya. Biar saya buatkan Anda teh. Ajak Alea seraya berjalan melewati Tristan begitu saja. Dia baik-baik saja, Alea. Kau tidak perlu seperhatian itu. Tegur Tristan tampak tidak suka. Saya juga akan membuatkan Anda teh. Kata Alea tanpa menyahuti ucapan Tristan sebelumnya. Alea pun pergi ke dapur. Meninggalkan Tristan dan Mondi yang masih berdiri di sana. Tristan menatap Mondi, ia menyipitkan matanya. Dan memang benar bahwa asistennya itu tampak berbeda. Kau sakit? Tanya Tristan mengangkat kedua alisnya. Tidak, Pak, saya baik-baik saja.
Jawab Mondi sopan. Tristan hanya mengangguk kecil. Ia pun berlalu meninggalkan Mondi untuk menyusul Alea ke dapur. Sepeninggalan Tristan, tanpa sadar Mondi tersenyum. Senyuman yang tidak pernah ia perlihatkan pada siapapun. Karena tidak pernah ada yang berhasil membuatnya tersenyum selebar ini. Alea adalah gadis pertama yang membuatnya bisa tersenyum lebar. Kau memang sangat berbeda, Azalea. Gumam Mondi pelan. Mondi pun ikut pergi ke dapur. Ia melihat 2 gelas teh sudah tersajikan di atas meja makan. Dan Tristan sudah duduk manis di sana. Pak, boleh? Tanya Mondi meminta izin. Duduk saja, Pak. Bukan Tristan yang menjawab, melainkan Alea. Mondi pun akhirnya duduk di kursi. Ia mengambil teh buatan Alea lalu meminumnya. Rasa manis dari teh yang tidak terlalu pekat membuat pusingnya perlahan hilang. Semua keadaan ini tentu saja karena ia mabuk-mabukan semalam. Akibat frustasi memikirkan Alea. Dan ia tidak menyangka jika Alea jugalah yang membuat rasa pusingnya lelah dengan membuatkan teh. Alea, semua makanan ini? Tanya Tristan tiba-tiba. Iya, Pak, saya tidak bisa menghabiskannya semalam. Jawab Alea tanpa menatap Tristan. Kalau begitu kenapa sekarang kau ambil, kenapa tidak dibuang? Tanya Tristan dengan enteng. Kita tidak bisa membuang-buang makanan, Pak. Jawab Alea singkat. Tristan menghela nafas. Ia hanya bisa diam mendengar suara Alea yang terdengar tidak bersahabat. Tristan tidak mau membuat Alea kembali menjaga jarak yang jauh darinya. Setelah pagi ini ada sedikit perubahan pada gadis itu. Pak Mondi, Anda sudah sarapan? Tanya Alea tiba-tiba. Mondi bersorak senang, namun ia pandai menutupi rasa itu dengan wajah datarnya. Alea, kenapa sejak tadi aku begitu perhatian padanya? Tegur Tristan. Saya hanya bertanya, Pak, saya tidak bermaksud apapun. Timpal Alea menjelaskan. Bohong, kau menyukai Mondi kan? Sarkas Tristan langsung tembak. Alea mengangkat wajahnya, ia menatap Tristan dengan penuh kekecewaan. Mudah sekali mulut Tristan itu mengambil kesimpulan. Terserah apa pendapat Anda. Balas Alea dengan lugas. Alea meraih tas selempang miliknya. Ia pun langsung pergi meninggalkan apartemen begitu saja. Alea memilih untuk naik taksi. Daripada meladeni perkataan Tristan yang tidak masuk akal sama sekali. Alea baru saja sampai di kantor. Ia menggunakan bus angkutan umum seperti biasa menuju kantor. Tidak memerlukan waktu yang lama, sebab jarak apartemen ke kantor cukup dekat. Kenapa nggak jalan kaki aja? Jauh kalau jalan kaki, kalau naik bus enak. Alea yang baru saja melangkah masuk dari lobi. Langsung dijegat oleh Bu Maisa, HRD di kantor Tristan. Kamu sudah berhari-hari nggak masuk, ini juga bukan pertama kalinya kamu begini. Kamu kira ini kantor siapa? Tanya Bu Maisa dengan tidak bersahabat. Alea menunduk, ia mengaku salah dengan tanggung jawabnya. Apalagi ia tidak izin kepada HRD. Maafkan saya, Bu, saya sakit,
dan saya tidak sempat untuk meminta izin, kata Alea dengan sopan. Bu Maisa menatap Alea dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Memangnya kamu koma, sampai nggak bisa izin sama saya, hah? Sarkas Bu Maisa dengan nada tinggi. Alea menggeleng pelan, saat ini sudah banyak karyawan Tristan yang memperhatikan dirinya yang sedang dimarahi oleh staf HRD. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya rela gaji saya dipotong, demi mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Ucap Alea dengan yakin. Potong gaji saja tidak cukup, yang pantas didapatkan oleh karyawan malas. Dan selalu seenaknya seperti kamu adalah sudah pemecatan. Pungkas Bu Maisa dengan nada semakin tinggi. Alea menundukkan kepalanya lagi, ia benar-benar diam dan tidak bicara apapun. Alea juga tidak berusaha untuk memohon agar dirinya tidak dipecat. Bukan tanpa alasan Alea tidak melakukan itu. Namun setelah dipikir-pikir, ada baiknya ia berhenti dari pekerjaannya sebagai sekretaris Tristan. Dengan begitu kontak di antara mereka tidak akan sesering ini. Alea mengangkat wajahnya, ia menatap Bu Maisa lalu tersenyum. Baik, saya siap untuk dipecah. Ucapan Alea terhenti oleh seseorang yang berdiri di belakangnya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Tristan dengan tegas. Pada karyawan tampak kocar-kacir. Mereka semua tentu saja ketakutan jika sudah ada Tristan yang turun tangan. Karyawan yang sebelumnya berkumpul, kini memilih untuk naik ke lift dan melanjutkan pekerjaan masing-masing. Tristan menatap Alea dengan tajam. Hal itu membuat Bu Maisa tampak kesenangan. Karena berpikir bahwa Tristan sepemikiran dengannya. Pak, karyawan ini selalu semena-mena. Saya sudah menyiapkan surat pemecatan untuknya, ucap Bu Maisa seraya menunjukkan surat yang ada di tangannya. Tristan menatap surat yang ada di tangan HRD-nya. Ia lalu mengambil surat itu dengan gerakan cepat. Dipikir Tristan akan langsung memberikannya kepada Alea. Nyatanya Tristan malah merobek kertas berisi surat pemecatan itu menjadi tidak berbentuk. Bu Maisa tercengang, begitu pula dengan Alea. Ia yang tadi sudah pasrah dipecat. Agar tidak terlalu dekat dengan Tristan, nyatanya tidak bisa. Alea sudah izin kepada saya, jadi kamu tidak bisa memecatnya. Ujar Tristan tegas. Tristan berlalu meninggalkan Alea. Dan tentu saja Mondi mengekor di belakang atasannya itu. Alea menatap kepergian Mondi dengan nanar. Ia hendak menyusul, namun tangannya dipegang oleh Bu Maisa. Alea, kau melanjutkan rencana itu seorang diri. Tebak Bu Maisa. Alea segera menepis tangan HRD itu. Ia menatap tajam wanita di hadapannya ini. Saya tidak tahu apa maksud kata-kata Anda. Ingat saja satu hal, bahwa saya memegang kartu Anda. Balas Alea dengan berani. Alea segera berlari. Ia harus sampai di meja kerjanya sebelum Mondi datang nanti. Dan membawakan beberapa berkas yang harus ia selesaikan. Bersambung.